Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para saudara-saudari, para pengunjung virtual Jamu Expo. Selamat datang di webinar Jahe Merah sebagai terapi adjuvan COVID-19. Perkenalkan, saya Dr. Claudia Anggi yang akan bertindak selaku moderator webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang juga kepada Dr. Ingrid Tania MSI selaku narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Dok. Dr. Ingrid. Sorry, selamat siang Dokter Anggi. Halo, Apa Dr. kabar? Ingrid. Apa kabar? Sehat, Ya, Dok? alhamdulillah baik. Nah, semoga kita selalu sehat ya, Dok ya. Iya, amin, amin. Semoga sehat semua. Baik, Bapak Ibu sekalian dan juga Dr. Ingrid, sebelum kita masuk sesi webinar pada siang hari ini, izinkan saya membacakan sedikit kurikulum vitae dari Dr. Ingrid selaku pembicara kita. Nama Dr. Ingrid Tania MSI, saat ini beliau adalah ibu dari 4 orang anak. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2002 dengan predikat lulus dengan penghargaan. Lalu meneruskan pendidikan Magister Herbal pada tahun 2010 dan lulus dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini beliau adalah kandidat doktor filsafat untuk ilmu pengobatan tradisional Indonesia. Dr. Ingrid juga aktif sebagai klinisi, konsultan herbal, dan juga dosen, dan cukup sering berkecimpung di organisasi baik profesi maupun non-profesi. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum PDPOCI, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Dan beliau cukup aktif sebagai pembicara pada berbagai pertemuan ilmiah untuk semakin mengenalkan jamu Indonesia. Sesi webinar kita pada siang hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam ke depan. Pertama, kita akan mendengarkan materi dari Dr. Ingrid terkait jahe merah, manfaatnya sebagai ajuvan terapi COVID-19 selama kurang lebih 30 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan demo pembuatan kreasi dengan menggunakan jahe merah. Lalu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan bertanya melalui platform pameran. Dan kami akan bacakan pada sesi tanya-jawab. Dan akan ada door prize menarik yang disiapkan oleh PT Bintang 7, yaitu ada speaker Bluetooth, cooking set, Bluetooth earphone, dan juga portable blender. Yang menarik ya, jadi Bapak Ibu sekalian mau bertanya, silakan bertanya. Namun jangan lupa sertakan nama dan nomor HP, karena panitia akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Dan tadi door prize-nya berlaku untuk 10 penanya terbaik. Jadi setiap kali bertanya, silakan langsung lampirkan nama dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Nanti panitia akan menghubungi setelah sesi ini berakhir. Ya, baik. Tidak perlu berlama-lama lagi. Kami persilahkan kepada Dr. Ingrid untuk memulai paparannya. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Dokter Anggi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan langsung izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah bisa diterima ya share screen dari saya, slide-nya? Oke. Semoga juga Bapak Ibu bisa menyaksikan. Jadi pada kesempatan siang ini saya akan sedikit sharing ya tentang bagaimana potensi jahe merah sebagai terapi adjuvan pada COVID-19. Nah, main points dari presentasi saya, pertama-tama saya akan menyampaikan pada masa pandemi COVID-19 ini bagaimana kita perlu dan pentingnya memelihara kesehatan dan imunitas tubuh, serta bagaimana pentingnya pencegahan dan penanganannya. Kemudian tentunya kita perlu juga untuk pencarian obat-obatan dan vaksin ya. Kemudian nanti saya akan lanjut kepada peranan lokal and natural resources and modalities ya. Jadi bagaimana peranan sumber-sumber alam ya, sumber-sumber dari bahan-bahan alam dan modalitasnya. Kemudian nanti saya akan menyinggung sedikit tentang sistem imunitas tubuh. Nanti akan lanjut kepada imunomodulator ya, salah satunya imunomodulator herbal. Kemudian nanti saya akan membahas tentang jahe merah dan bagaimana potensi pemanfaatannya pada masa pandemi COVID-19. Kemudian nanti saya akan berikan contoh ramuannya. Dan terakhir kesimpulan ya atau take home message-nya.
Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat paham dan mengenal apa itu pandemi COVID-19, dan tentunya juga kita juga sudah sering mendengar gitu ya bagaimana cara-cara penanganannya, termasuk diantaranya bagaimana mencegah penularannya. Dan topik webinar kali ini tentunya terkait dengan imunitas tubuh ya, yang terkait dengan bagaimana kita mencegah penularan dari COVID-19. Nah, ini sekedar informasi saja dan saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang update dengan info-info terakhir ini ya, bagaimana secara global ada berapa banyak yang sudah terkonfirmasi COVID-19 ya, dan di negara kita update terakhirnya itu sudah 586.000 lebih ya untuk konfirmasi kasus positifnya. Jadi intinya pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan ternyata juga kasusnya masih terus bertambah dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir ya. Tetapi ya kita tetap harus optimis dan menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi walaupun saat ini kita sudah masuk ke adaptasi kebiasaan baru yang saya yakin juga Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat paham bagaimana pada masa adaptasi kebiasaan baru justru kita harus lebih mengencangkan ikat pinggang dalam arti disiplin menjalankan protokol kesehatan ya, disiplin 3M. Kemudian juga yang penting adalah kita menjadi panutan ya. Jadi ketika kita sudah tahu bagaimana seharusnya kita menangani, menghadapi pandemi pada masa adaptasi kebiasaan baru, maka perlu kita menjadikan diri kita sebagai panutan ya. Jadi intinya tetap waspada ya. Dengan tetap waspada, kita tentunya sadar bahwa kita perlu memelihara dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas ya. Kita sudah sering juga mendengar edukasi ya atau paparan mungkin dari Kementerian Kesehatan misalnya bahwa imunitas tubuh kita ini perlu ditingkatkan, yang awalnya juga harus dipelihara, kemudian ditingkatkan dengan cara yang holistik ya atau komprehensif yang meliputi konsumsi gizi seimbang ya. Kemudian juga jangan lupa aktivitas fisik itu kalau bisa setiap hari atau minimal 3 kali seminggu, kalau bisa setiap hari itu lebih bagus, misalnya 30 menit per hari kita berolahraga ringan. Kemudian juga istirahat jangan lupa yang cukup dan jangan sampai dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian juga jika ada penyakit penyerta kita mesti kendalikan ya. Kemudian juga ingat supaya tidak merokok karena kalau merokok akan menurunkan kekebalan atau imunitas daripada sistem pernafasan. Kemudian kita juga sering mendengar anjuran untuk mengkonsumsi suplemen misalnya vitamin, mineral. Tetapi apakah hanya vitamin dan mineral yang kita bisa konsumsi sebagai suplemen? Tentunya kita akan melangkah membahas yang lebih jauh lagi ya. Nah, beberapa ahli atau dokter yang terhimpun dalam Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia itu merekomendasikan misalnya beberapa substansi yang penting untuk meningkatkan sistem imun karena memang evidence base-nya atau pembuktiannya sudah mulai banyak, misalnya mineral zinc, vitamin D3, probiotik, ini yang terkait dengan sistem imunitas, yang spesifik juga dia terkait juga dengan imunitas sistem pernafasan. Nah, dunia juga ya, setiap negara, setiap ilmuwan juga berlomba-lomba juga ya mencari berbagai pengobatan maupun vaksin untuk COVID-19. Karena seperti yang kita tahu bahwa saat ini belum ada obat yang definitif untuk COVID-19 maupun belum ada vaksin yang sudah selesai uji kliniknya ya. Nah, ini semua berproses. Nah, saya kembali lagi ke arah cara menjaga imunitas tubuh, karena itu tadi obat-obatan kita belum menemukan ya secara definitif apa yang efektif untuk COVID-19. Kemudian vaksin pun belum ya, kita belum mendapatkan vaksin yang teruji keamanan dan efektivitasnya secara valid ya. Sehingga tentunya menjaga imunitas tubuh itu sangat penting. Nah, ini saya kutip dari salah satu media ya.
Di samping memberikan anjuran-anjuran yang tadi sudah saya sebutkan, misalnya anjuran dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan, itu juga ada nih yang saya beri kotak paling kanan bawah. Di sini ada contoh misalnya minum campuran jahe dan lemon ya. Nah, artinya di sini juga kita melihat ada peranan dari herbal atau obat tradisional ya. Karena itu tadi untuk menjaga imunitas tubuh perlu upaya yang komprehensif dan berbagai upaya bisa kita lakukan ya, tidak hanya sebatas yang konsumsi suplemen mineral saja misalnya, tetapi kita bisa mempertimbangkan mengkonsumsi herbal. Nah, kita juga lihat bagaimana sebenarnya herbal maupun modalitas lain yang terkait dengan modalitas pengobatan tradisional atau pengobatan komplementer itu di dunia sudah banyak dicoba, misalnya dari pemerintah Cina sendiri misalnya juga di sana sudah memakai obat tradisional atau obat herbalnya untuk meringankan gejala, mempercepat penyembuhan dan mengurangi angka kematian. Di samping di sana juga ada modalitas akupuntur ya untuk meredakan gejala-gejala yang timbul karena COVID-19 atau meringankan. Kemudian kita juga tidak bisa menutup mata ada beberapa testimoni ya dari pasien COVID-19 ya di Indonesia terutama ataupun yang di luar negeri, kemudian dipublikasikan di media massa bahwa dia membuat testimoni bahwa ia sembuh misalnya setelah mengkonsumsi jamu. Kemudian juga ada yang memberi testimoni tidak tertular COVID-19 walaupun keluarganya misalnya bahkan ada yang meninggal karena COVID-19. Nah, ini tentunya fakta-fakta yang perlu kita perhatikan, artinya tidak bisa dilewatkan atau dipandang sebelah mata. Kemudian kita lihat juga hasil penelitian bioinformatika, misalnya bioinformatika itu artinya penelitian berdasarkan simulasi di komputer. Penelitian tersebut misalnya menunjukkan bahwa senyawa aktif dari herbal itu ternyata dapat berikatan dengan protein virus SARS-CoV-2 ya, virusnya COVID-19, sehingga berpotensi sebagai obat untuk mencegah dan atau mengobati COVID-19. Tentunya ini perlu pengkajian dan penelitian lebih lanjut dan sebisanya memang harus sampai ke uji klinik. Nah, WHO sendiri juga mereka juga menerima laporan-laporan gitu ya dari berbagai negara, misalnya tidak hanya Cina, tetapi juga banyak negara di Afrika, bahwa di sana memang banyak mengkonsumsi obat tradisional atau herbal sebagai terapi adjuvan pada COVID-19 dan WHO pun berdasarkan pengkajiannya itu mendukung pemakaian obat-obat tradisional yang sudah terbukti secara saintifik. Nah, dari WHO sendiri juga mereka expert panelnya juga mendorong ya bagaimana obat-obat herbal ini bisa diuji klinik untuk COVID-19, tentunya dengan protokol-protokol yang sesuai ya, misalnya dengan good clinical practice. Nah, ini kalau ini sih saya menunjukkan bahwa di Indonesia pun juga melakukan hal yang sama ya, bahwa kita sudah mulai banyak melakukan uji klinik ya, jamu atau herbal yang diharapkan bersifat imunomodulator untuk kasus-kasus COVID-19 dan semoga memang uji-uji klinik ini bisa lanjut ya dengan berbagai herbal lain yang ada di Indonesia dan memberikan hasil yang memuaskan sehingga bisa digunakan sebagai terapi adjuvan COVID-19. Nah, saya akan masuk kepada sistem imun ya, karena kita membahas jahe merah tentunya ini sangat terkait dengan kekebalan tubuh ya. Saya yakin juga Bapak Ibu di sini juga sudah paham bahwa sistem imun adalah semua mekanisme tubuh kita untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam tubuh sendiri. Nah, berbagai bahaya dari luar tubuh misalnya kita sebut sebagai patogen ya. Contoh-contohnya misalnya bakteri, virus, jamur, parasit ya itu kan ditemukan dalam lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, sewaktu-waktu dapat masuk ke dalam tubuh kita kemudian menimbulkan penyakit. Nah, bila kuman patogen ini tidak dapat disingkirkan, maka bisa menimbulkan penyakit ya, ditandai dengan kerusakan jaringan. Artinya sistem imun kita ini kalah oleh kuman patogen tersebut dan itu bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, sistem imun sendiri sebenarnya jika mengalami gangguan itu ada dua macam gangguan ya.
Jadi selain karena sistem imun yang tidak adekuat, misalnya karena adanya infeksi, misalnya contohnya lagi infeksi COVID-19 atau karena kanker, itu karena gangguan sistem imun yang tidak adekuat. Tetapi ada juga gangguan sistem imun karena sistem imun yang berlebih responnya ya. Misalnya pada penyakit-penyakit autoimun atau penyakit alergi atau hipersensitivitas. Nah, pada siang ini saya akan lebih banyak bahas yang tentang infeksi ya, yang gangguan sistem imun karena sistem imun yang tidak adekuat. Yang artinya kita bisa melihat bahwa kenyataan-kenyataan yang ada sekarang nih kita bisa lihat misalnya contoh infeksi COVID-19, tingkat keparahannya yang menimpa setiap orang ternyata juga berbeda-beda ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kritis, ada yang bahkan tidak bergejala. Dan itu semua tergantung dari 3 faktor ini ya. Faktor yang pertama patogenisitas, artinya kemampuan si virus itu, misalnya virus COVID-19, SARS-CoV-2 itu untuk menimbulkan penyakit, artinya virulensinya atau keganasan virusnya. Kemudian jumlah mikroorganisme atau jumlah virusnya yang masuk seberapa banyak. Nah, faktor lain yang penting adalah bagaimana sistem imun seseorang ya, apakah sistem imunnya baik, sistem imunnya apakah adekuat, apakah sistem imunnya memang mampu ya untuk menghalau bahkan membunuh virus atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem imun sendiri ini ada 2 ya, kita bisa lihat bahwa ada yang non spesifik atau alamiah, kemudian ada yang spesifik atau didapat. Yang non spesifik itu dimulai dari yang sifatnya barrier fisik ya. Jadi dari mulai lapisan tubuh kita yang paling luar sampai ke arah dalam sampai ke arah sel ya. Yang fisik misalnya kulit ya, selaput lendir, kemudian misalnya rambut-rambut di hidung misalnya ya. Kemudian mekanisme batuk bersin itu sebenarnya mekanisme untuk menghalau patogen atau benda asing yang masuk. Kemudian ada sistem pertahanan yang sifatnya biokimia ya. Misalnya keringat, asam lambung ya, kemudian minyak yang dikeluarkan kelenjar minyak ya, itu termasuk juga sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian ada sel-sel fagosit yang akan memakan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian nanti akan lanjut ada proses yang spesifik ya, di mana ada sel-sel humoral misalnya sel B atau imunoglobulin atau antibodi, kemudian ada sel T ya yang di dalam sel. Nah, ini juga gambar secara skematik ya, bagaimana awalnya sistem pertahanan tubuh itu mulai dari lapisan paling luar yang sifatnya alami ya, alamiah, kemudian nanti akan bersifat spesifik yang artinya mengenali daripada patogen yang masuk ke dalam tubuh kita yang akhirnya nanti akan memicu timbulnya antibodi. Nah, secara skematik juga kita bisa lihat gambar ini bahwa yang paling bawah mulai dari barrier fisika dan barrier biokimia ya, barrier fisik dan barrier biokimia, kemudian nanti ada sel-sel misalnya sel fagosit ya yang akan memakan sel makrofag, itu akan membunuh mikroorganismenya. Kemudian nanti ada lapisan pertahanan yang lebih lanjut ya yang sifatnya spesifik, mengenali misalnya spesifik daripada antigen ya, antigen atau virus dari SARS-CoV-2 misalnya. Nah, nanti akan terjadi respon ya, respon daripada sistem imun. Ketika patogen yang masuk ke dalam jaringan itu akan memicu alarm di dalam sel tubuh kita ya. Nanti akan terjadi peradangan-peradangan. Nah, nanti akan ditangkap oleh sel dendrit ya, patogen tersebut misalnya. Kemudian nanti sel dendrit itu akan menangkap antigen, nanti akan bermigrasi ke nodus limfa dan mengaktifasi limfosit. Nah, nanti akan terbentuk antibodi yang spesifik. Jadi nanti misalnya kalau antigennya itu berupa virus SARS-CoV-2, maka nanti akan terbentuk antibodi yang spesifik terhadap virus dari SARS-CoV-2. Nah, nanti antibodi dan limfosit yang teraktivasi akan bermigrasi ke tempat inflamasi untuk melisiskan patogen ya, untuk melisiskan atau menghancurkan daripada virus tersebut. Jadi intinya seperti ini yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Nah,
Kalau yang ini secara sederhana aja saya menggambarkan bagaimana respon imun terhadap infeksi virus ya, yang sebenarnya juga jika terjadi infeksi virus juga akan terjadi respon imun yang fase 1 bisa dikatakan yang alamiah atau innate yang tadi saya sudah sebutkan, di mana ada sel-sel yang sifatnya memakan atau fagositosis ya. Kemudian nanti akan men-trigger atau memicu timbulnya respon imun yang adaptif ya, yang munculnya setelah 6 sampai 8 hari yang diperankan oleh sel T dan sel B ya, atau antibodi yang sel B. Nah, saya akan beranjak ke istilah imunomodulator ya. Imunomodulator ini pada masa pandemi COVID-19 ini adalah istilah yang sangat sering digaung-gaungkan ya. Bahwa saya mau menyampaikan bahwa imunomodulator adalah sebenarnya suatu zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun di dalam tubuh kita, mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, yang artinya imunomodulator ini akan mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu. Nah, pada dasarnya imunomodulator ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu kelompok imunostimulan ya, yang sifatnya regulasi yang up ya, yang menaikkan atau menstimulasi. Nah, ini biasanya diberikan ya, kita bisa memberikan suatu zat atau substansi untuk meningkatkan respon imun itu terhadap penyakit infeksi. Contohnya macam-macam ya, ada yang dari bahan bukan herbal, ada yang dari bahan herbal. Yang dari bahan herbal juga macam-macam ya, ada yang dari herbal dari luar negeri maupun herbal dari Indonesia. Nah, herbal dari Indonesia seperti yang saya sudah tulis dalam font atau huruf warna merah itu misalnya ada jahe ya, utamanya jahe merah ya, kemudian ada meniran, ada jinten hitam, ada kunyit, ada sambiloto, bawang putih, kelor, pegagan, temulawak, dan lain-lain, termasuk rempah-rempah lain, misalnya cengkih, itu juga termasuk kategori imunostimulan. Kemudian ada kategori yang lain imunosupresif, ini kebalikannya ya. Imunosupresif ini digunakan untuk menekan respon imun ya, artinya meredakan suatu peradangan yang berlebihan ya, misalnya digunakan pada penyakit autoimun atau diberikan untuk mencegah penolakan transplantasi organ pada pasien yang menerima organ transplantasi ya. Nah, saya akan lebih membahas imunomodulator herbal ya, terutama imunomodulator herbal yang bersifat imunostimulasi. Nah, imunomodulator herbal ini gunanya akan jika kita mengkonsumsi ya, nanti akan menstimulasi bagaimana tubuh kita itu mampu melakukan atau memiliki kapasitas self regulating ya. Artinya sistem imun kita akan terstimulasi untuk bisa meregulasi berbagai respon imun ya, merespon terhadap berbagai patogen yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu nanti setelah self regulating capacity ini bisa terstimulasi ya, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat. Artinya daya tahan tubuh yang meningkat ini nanti akan menurunkan kerentanan tubuh kita terhadap infeksi, dan kalaupun kita terkena infeksi maka akan memulihkan infeksi itu dengan lebih cepat. Nah, sekarang saya akan spesifik membahas jahe merah ya. Jahe merah itu kan sebenarnya salah satu jenis jahe ya. Jahe ada banyak. Ada jahe gajah, ada jahe emprit, ada jahe merah. Nah, yang umumnya kita pakai dalam sediaan obat herbal atau obat tradisional itu adalah jahe merah ya. Kenapa biasanya pakai jahe merah? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi nama latinnya Zingiberis officinale, rubrum artinya merah ya. Jadi yang jahe yang merah ya. Nah, si jahe merah ini sudah diteliti bersifat imunomodulator ya, terutama bersifat imunostimulasi ya. Jadi meningkatkan atau menstimulasi respon imun. Juga bersifat anti peradangan atau anti inflamasi. Jadi sifat anti radang atau anti inflamasi ini adalah sebenarnya bagian dari sifat imunomodulasi ya. Jadi suatu imunomodulator yang baik dia akan bersifat imunostimulasi juga akan bersifat anti radang ya.
Kemudian juga si jahe merah ini punya kelebihan lain, di antaranya dia bisa membantu meredakan batuk ya. Kemudian juga jahe merah ini akan membantu mengatasi berbagai gangguan pencernaan ya. Kan kita mengetahui misalnya pada COVID-19 itu sering timbul gejala-gejala selain batuk juga ada gejala-gejala gangguan pencernaan ya. Misalnya gejala mual gitu ya, embung, diare, itu sebenarnya juga sering terjadi pada COVID-19. Nah, jahe merah juga akan membantu mengatasi keluhan-keluhan tersebut. Kemudian jahe merah juga bersifat juga sebenarnya meningkatkan stamina ya, sehingga akan membantu juga memulihkan kondisi pasca sakit ya, masa penyembuhan dari COVID-19 misalnya. Kemudian yang penting adalah jahe merah ini juga aman untuk pemakaian jangka panjang. Nah, kenapa jahe merah ini memiliki khasiat yang demikian baik ya? Karena memang memiliki si jahe merah ini memiliki berbagai senyawa aktif yang berguna ya. Yang misalnya yang terkandung dalam oleoresinnya, misalnya senyawa gingerol ya, sogaol, zingerbren ya dan lain-lain ya. Ada paradol juga ya. Jadi ada minyak-minyak asiri juga yang terkandung di dalam jahe. Nah, kenapa si jahe ini bisa menstimulasi respon imun? Nah, di sini di gambar yang paling kiri ada penjelasan ya bagaimana mekanisme imunostimulasi yang bisa dilakukan oleh herbal ya termasuk jahe. Jadi imunostimulasinya bersifat non spesifik ya. Jadi beda dengan vaksin misalnya, kalau vaksin dia imunostimulasinya bersifat spesifik, tetapi kalau herbal bersifat tidak spesifik. Nah, intinya nanti si jahe ini bisa memediasi imunitas ya, baik imunitas yang sifatnya alamiah ya maupun yang sifatnya spesifik ya. Yang alamiah itu yang non spesifik, yang satu lagi yang spesifik. Jadi dia akan misalnya memodulasi atau menstimulasi makrofag misalnya, atau menstimulasi sel yang namanya natural killer cell atau sel T misalnya. Kemudian juga akan memodulasi misalnya sekresi dari antibodi misalnya ya, imunoglobulin misalnya. Kemudian juga ada modulasi pengeluaran dari interferon, interleukin, yang intinya itu semuanya mediator-mediator untuk mengidentifikasi dan menetralkan patogen yang masuk ke dalam tubuh ya, termasuk di dalamnya virus-virus. Nah, si jahe sendiri, nah yang gambar paling kanan itu bagaimana jahe ini dapat memiliki efek imunomodulasi. Di sini ada berbagai mekanisme yang terjadi ya, yang intinya memang menstimulasi respon imun dan juga dia punya mekanisme atau efek anti peradangan. Jadi ini cukup lengkap ya mekanisme yang dipunyai oleh jahe, terutama mekanisme imunomodulasinya. Nah, dalam berbagai penelitian ataupun jurnal-jurnal ya kita juga melihat atau bisa melihat pembuktian-pembuktian daripada si jahe merah ini ya dengan senyawa-senyawa aktifnya tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya gingerol, sogaol ya, ini kan sebenarnya sebuah antioksidan ya, sebuah kumpulan antioksidan ya atau kelompok-kelompok antioksidan. Nah, aktivitas-aktivitas antioksidan ini yang akan bersifat imunomodulasi sehingga bermanfaat kita konsumsi misalnya untuk pencegahan maupun sebagai terapi adjuvan COVID-19. Nah, ini juga beberapa penelitian-penelitian bioinformatika ya. Ini penelitian bioinformatika artinya penelitian pendahuluan sebelum masuk ke penelitian in vitro, penelitian praklinik hingga penelitian klinik. Ya, ini jadi selain kita sudah tahu bahwa jahe itu bersifat imunomodulasi dan juga bersifat anti peradangan, juga si jahe ini juga punya potensi bersifat antivirus daripada SARS-CoV-2 ya, atau antivirus dari COVID-19. Bagaimana misalnya disimulasikan dalam penelitian ini senyawa-senyawa aktifnya misalnya gingerol dan juga senyawa-senyawa aktif yang lain
itu ternyata disimulasikan bisa berikatan dengan berbagai protein dari virus ya. Kemudian artinya menghambat replikasi virus misalnya. Artinya memang berpotensi dikembangkan lagi menjadi obat-obatan COVID-19 ya yang bersifat antivirus COVID-19. Jadi tidak hanya bersifat imunomodulator. Nah, saya akan lanjut nih. Kita bagaimana sih cara mengkonsumsi jahe merah yang ya bisa dikatakan cukup menyenangkan gitu ya. Dengan berbagai kreasi kita bisa membuat berbagai ramuan ya nanti akan diperagakan pada sesi berikutnya. Ini saya kasih contoh misalnya resep ramuan yang jahe merah ya, produk berbasis jahe merah. Misalnya kita bisa mengkombinasikan atau menambah dengan rempah lain, misalnya adas manis ya, kemudian kembang lawang ya, kemudian kayu manis ya, dan rempah-rempah ini tidak bersifat atau tidak pedas seperti jahe ya, malah ada rasa manisnya, sehingga bagi yang tidak suka dengan rasa pedasnya jahe merah bisa dinetralisir dengan rempah-rempah yang saya sebutkan tadi ya. Artinya ini bisa dibuat menjadi minuman dalam satu gelas yang rasanya menyegarkan ya, tetap ada rasa pedas-pedas jahe tapi tidak terlalu menonjol karena ada dinetralisir dengan rempah-rempah seperti adas manis, kembang lawang, kayu manis ya. Dan rempah-rempah ini juga akan membantu juga meningkatkan manfaat daripada si jahe merah juga, terutama manfaat dalam memelihara sistem pencernaan atau mengatasi gangguan-gangguan pencernaan ya. Kemudian juga ada resep ramuan kreasi produk berbasis susu jahe merah ya. Kalau yang suka susu, misalnya susu jahe merah, itu kita juga bisa menambahkan kunyit bubuk ya. Kemudian kita bisa tambahkan kapulaga Jawa bubuk atau bisa itu 1/4 sendok teh, atau kalau kapulaga Jawa yang asli itu kita bisa yang bukan bentuknya bubuk, kita bisa tambahkan misalnya 4 butir lalu dihancurkan, kita ambil bijinya. Kemudian juga bisa ditambahkan ekstrak vanila ya, sehingga rasanya akan seperti golden milk tapi ada rasa jahenya, tentunya lebih enak dan lebih harum, dan juga akan menambah khasiat daripada antioksidan, juga menambah khasiat daripada imunomodulasinya. Jadi nanti selengkapnya akan kita lihat pada peragaan di sesi setelah ini. Nah, terakhir sebagai kesimpulan atau take home message, saya ingin menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini sampai saat ini memang masih berlanjut secara global dan kasusnya masih terus meningkat, terutama ya di Indonesia ya, sehingga kita harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jadi justru di masa adaptasi kebiasaan baru, justru kita harusnya lebih disiplin ya, tidak menjadi kendor misalnya dalam 3M-nya. Nah, sementara itu pencarian obat-obatan dan vaksin tentunya terus berlangsung. Nah, kita sudah tahu gitu ya bahwa obat-obatan dan vaksin pun belum ditemukan ya untuk COVID-19 ini. Kita bisa memanfaatkan berbagai tanaman obat atau herbal Indonesia yang telah terbukti aman dan bermanfaat dalam memelihara kesehatan serta memelihara dan meningkatkan imunitas, yang artinya itu akan mencegah penyakit dan akan membantu penyembuhan dari penyakit infeksi. Karena apa? Karena memang bersifat imunomodulasi dan juga punya sifat antimikroba ya, termasuk punya sifat antivirus walaupun memang belum spesifik untuk virus SARS-CoV-2 atau virusnya COVID-19, tapi potensi ke arah antivirus dari SARS-CoV-2 atau virusnya COVID-19 itu besar karena sudah ada penelitian bioinformatika yang semoga nanti akan dilanjutkan ke penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, contoh tanaman obat atau herbal Indonesia yang memang sudah banyak pembuktian dia bahwa bersifat aman ya, juga bermanfaat meningkatkan imunitas ya, imunostimulasi, kemudian juga bersifat anti peradangan ya, ada sifat antimikroba, kemudian membantu meredakan gangguan
pernafasan dan pencernaan, itu contohnya adalah jahe merah. Jahe merah ini jadi termasuk herbal yang cukup lengkap ya, yang memiliki banyak khasiat. Nah, kenapa begitu? Karena jahe merah itu mengandung berbagai zat-zat aktif ya, yang di dalam oleoresinnya atau di dalam minyak asirinya. Nah, yang terkenal misalnya senyawa aktif gingerol, sogaol, gingeron ya, dan lain-lain itu memang bersifat antioksidan sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem imun. Itulah yang tadi saya sebut sebagai imunomodulator. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa jahe merah ini berpotensi digunakan sebagai terapi ajuvan COVID-19 ya, walaupun penelitian belum rampung ya, artinya belum sampai selesai, tetapi arah ke sana untuk potensi digunakan sebagai terapi ajuvan itu sangat besar, sehingga baik juga kita memang mengkonsumsi jahe merah ini sebagai upaya pencegahan maupun sebagai upaya pengobatan ajuvan atau komplementer ya. Demikian yang bisa saya sharing ya, yang bisa saya share. Semoga sharing saya ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator kita Dr. Anggi ya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Ingrid untuk materinya, sangat menarik sekali. Bapak Ibu sekalian mengingatkan kembali bahwa ada door prize menarik yang disiapkan oleh PT Bintang 7, yaitu ada speaker Bluetooth, ada cooking set, Bluetooth earphone, dan juga portable blender. Jadi cara mendapatkannya adalah dengan menanyakan, memberikan pertanyaan pada platform pangeran dengan menyertakan nama dan juga nomor HP, sehingga panitia bisa menghubungi Bapak Ibu sekalian setelah acara. Dan yang perlu kami ingatkan adalah karena sesi pertanyaan terbatas, kita hanya membahas beberapa pertanyaan, tapi pastinya tadi ada 10 pertanyaan terbaik yang walaupun tidak kita bacakan akan tetap diberikan hadiah door prize ya. Jadi jangan berkecil hati. Nah, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tadi yang seperti Dr. Ingrid sudah sampaikan pada materi bahwa ada beberapa menu kreasi yang dibuatkan oleh Dr. Ingrid dengan menggunakan jahe merah. Pada siang hari ini kami menampilkan modifikasi kreasi menu yang dibuat oleh Dr. Ingrid dengan menggunakan produk bejo jahe merah dan juga bejo wedang susu jahe merah. Mari kita saksikan video berikut ini. Minumannya sudah jadi, silakan Dokter Anggi. Wah, ya Bapak Ibu, para audiens sekalian, ini yang tadi sudah dibuatkan dengan menggunakan bejo jahe merah ya. Kita coba, saya sudah dibuatkan satu oleh panitia. Kita coba ya. Wah ini
pas sekali dok, resepnya kalau diminum pada saat hujan-hujan ya dok ya, menghangatkan tubuh gitu ya. Ini bau rempah Indonesia kuat sekali dan juga rasanya ngeblendnya enak banget dok. Ada asamnya, ada manisnya, semuanya pas ya. Makasih dokter Ingrid resepnya. Iya, Ternyata cukup sama. pas Jadi ya. tidak terlalu pedas ya. Ada Iya, hangat tapi betul tidak dok. terlalu pedas. Iya. Baik, Dokter Ingrid dan juga Bapak Ibu sekalian, sambil saya minum, menikmati minuman ini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke dalam platform. Kita akan baca satu persatu pertanyaan langsung dijawab ya Dokter Ingrid ya. Iya, boleh. Jadi yang pertama dok, ada pertanyaan, apakah jahe merah aman jika dikonsumsi setiap hari? Silakan dokter. Iya. Jadi jahe merah ya termasuk juga jahe-jahe lain itu termasuk yang aman ya, termasuk herbal yang paling aman ya dikonsumsi oleh kita ya. Bahkan untuk pemakaian jangka panjang seumur hidup juga nggak apa-apa ya, karena memang ini memang sudah terbukti dari zaman nenek moyang kita ya, juga sudah misalnya sudah dipakai dalam bahan masakan, makanan, minuman dan lain-lain, dan bahkan digunakan sebagai obat tradisional. Dan penelitian juga sudah membuktikan ya, berbagai penelitian praklinik, misalnya uji keamanan ya, uji toksisitas itu menunjukkan bahwa jahe merah ini aman ya, sepanjang memang dikonsumsi tidak berlebihan begitu. Baik dok. Jadi memang cukup aman ya dok ya. Jadi bisa diaplikasikan pada berbagai makanan, minuman, itu bisa ya dok ya? Iya, iya. Kecuali memang ada beberapa kontraindikasi, tapi kan itu sangat jarang. Misalnya orang yang alergi terhadap jahe merah kan ada, tetapi kan sangat jarang ya. Bisa kita katakan yang kontraindikasi atau yang tidak bisa meminum atau mengkonsumsi itu sangat amat jarang. Ya, baik dok. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua dok yang sudah masuk, yaitu lebih baik mana antara jahe merah, jahe gajah, atau jahe emprit untuk adjuvan terapi COVID-19 dok? Silakan dokter. Iya, baik. Jadi memang tadi dalam presentasi saya sudah menyebutkan bahwa memang ada 3 macam jahe ya. Kalau jahe gajah memang sebenarnya lebih baik untuk masakan ya. Kemudian jahe emprit itu untuk beberapa jamu ya, ramuan jamu itu juga baik. Kemudian kalau untuk yang spesifik terkait terapi adjuvan COVID-19, saya menganjurkan jahe merah ya. Kenapa jahe merah? Karena jahe merah itu secara umum kita bisa menyimpulkan kandungan-kandungan oleoresinnya itu lebih banyak ya daripada jahe yang lain ya. Misalnya dalam oleoresin itu ada senyawa-senyawa aktif seperti gingerol, sogaol dan lain-lain yang bersifat imunomodulasi ya. Yang pertama tentunya bersifat antioksidan, kemudian juga bersifat imunomodulasi, bersifat juga anti peradangan ya. Jadi itu yang lebih dianjurkan untuk adjuvan COVID-19. Ya, baik. Berarti memang secara data dan penelitian memang lebih ke arah jahe merah ya dok untuk adjuvan terapi ya dok ya? Iya, iya. Untuk pertanyaan berikutnya dok, jahe merah kalau digunakan sebagai adjuvan COVID-19 itu dosisnya berapa? Nah ini mungkin pertanyaannya kurang lengkap ya dok ya. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin herbal kan setara dengan berapa rimpang atau kalau ekstrak berapa gram gitu kan ya dok ya. Iya. Mungkin dokter silakan dijawab dok. Iya, jadi sebenarnya memang belum diteliti dosisnya secara spesifik untuk COVID-19 ya, tetapi dari berbagai penelitian-penelitian yang telah ada, kita bisa menarik kesimpulan termasuk di dalamnya perhitungan dari dosis amannya berapa ya, itu kita bisa ambil patokan antara 1 sampai 4 gram untuk ekstrak ya. Untuk ekstrak itu 1 sampai 4 gram sehari dalam dosis terbagi. Misalnya yang umum sih orang biasa konsumsi misalnya ekstrak 500 mg 4 kali sehari, jadi kan 2 gram ya. Jadi yang tengah-tengahnya itu, nah maksimal kita bisa konsumsi sebanyak 4 gram per hari. Jadi untuk COVID-19 saya sarankan ya kita bisa konsumsi antara 2 sampai 4 gram per hari. Untuk ekstrak ya, yang jadi patokan adalah ekstraknya. Oke, kalau misalnya berarti memang lebih disarankan dalam bentuk ekstrak aja dok ya dibandingkan ripang-ripangan karena memang nggak persis sama gitu ya dok ya? Iya, iya.
Karena kan kalau ekstrak biasanya lebih terstandar ya, nanti ada penyetaraan berapa gram ekstraknya setara dengan berapa kilogram simplisianya gitu ya, Ya, rimpangnya. nah, jadi ilmu baru lagi nih dok siang ini ya. Pertanyaan berikutnya, kalau konsumsi bersamaan dengan obat terapi COVID, apakah punya interaksi dok? Ya, Jahe baik. merah ini. Jadi memang data-data interaksi herbal termasuk data-data interaksi jahe merah dengan obat-obatan konvensional ya, obat-obatan kimia modern konvensional itu memang masih terbatas. Tetapi selama ini berdasarkan data-data yang sudah ada maupun berdasarkan pengalaman kita bisa simpulkan aman untuk dikombinasi ya dengan obat-obat konvensional, misalnya obat-obat standar dari COVID-19. Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya interaksi yang tidak baik, misalnya kita bisa memberi jarak ya. Misalnya kita mengkonsumsi obat standar COVID, misalnya pagi jam 6 pagi, misalnya nanti jam 8 pagi ya kita beri jarak 2 jam baru kita konsumsi herbal jahe merah, misalnya seperti itu ya. Nah, pengecualian jika pada terapi standar COVID itu diberikan obat-obat antikoagulan ya, karena pada beberapa kasus COVID-19 yang utamanya yang sedang ya, yang sedang hingga yang berat, tapi ya banyak juga, tapi beberapa ada yang sedang juga ya, COVID-19 sedang itu terjadi kondisi yang dinamakan hiperkoagulasi ya, sehingga dokternya misalnya memberikan antikoagulan ya. Nah, kalau kita mau mengkonsumsi jahe merah itu memang harus berhati-hati jika mendapatkan obat-obatan antikoagulan karena antikoagulan sendiri bersifat mengencerkan darah atau memperlambat waktu pembekuan darah. Kemudian jahe ya termasuk jahe merah juga bersifat seperti itu juga, harus punya sifat yang sama ya, mengencerkan darah dan memperlambat waktu pembekuan darah ya, sehingga kalau dikombinasikan antara obat antikoagulan dengan jahe merah itu yang memang harus ekstra hati-hati ya, karena dikhawatirkan jika terjadi interaksi yang tidak baik terjadi mempermudah terjadinya ya perdarahan misalnya ya, tetapi kan itu kasusnya sangat jarang ya, dan tidak banyak juga sebenarnya yang pasien COVID yang diberikan antikoagulan. Jadi intinya sih tetap dikonsultasikan dengan dokter yang merawat, apakah dokter yang merawat itu terutama memberikan obat-obatan antikoagulan gitu. Ya, baik dok. Jadi memang kalau misalnya secara terapi standar, selain antikoagulan cukup aman diberikan jarak gitu ya dok ya. Kalau misalnya dengan antikoagulan harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Iya, gitu, betul. ya. Oke, pertanyaan berikutnya dokter, apakah cara pengolahan sediaan jahe bisa berpengaruh pada khasiat jahe merah itu sendiri? Mungkin di sini lebih ke arah gini kali dok ya, kalau misalnya apakah direbus atau direbus terlalu lama, direbus atau dihangatkan kembali, apakah berpengaruh pada manfaat dari jahe merah itu sendiri dokter? Iya, jadi sebenarnya kalau perebusan itu tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi kita misalnya merebus saja kita bisa kalau diiris-iris tipis-tipis kita bisa merebus setelah airnya mendidih kita bisa merebus antara 5 menit sampai 30 menit. Itu tidak terlalu signifikan perbedaannya ya. Tetapi yang justru cukup signifikan itu justru lebih ke arah jahe merahnya sendiri ya, si rimpangnya sendiri apakah kualitasnya bagus atau tidak gitu ya. Misalnya cara menanamnya ya, apakah sesuai good agricultural practice atau tidak ya, cara panennya, kemudian tanahnya, kondisi tanahnya bagaimana misalnya ya. Kemudian nanti setelah cara pemanenan, cara menyimpan, kemudian cara distribusi itu semua sangat berpengaruh terhadap kualitas dari jahe merahnya ya. Nanti akan berpengaruh ke kandungan zat aktifnya, nanti akan sangat bervariasi. Jadi memang sebaiknya memang kita mengambil sumber atau produsen dari jahe merah yang memang sudah terpercaya, yang memiliki standar-standar ya, mulai dari penanaman hingga panen hingga penyimpanan hingga pengeringan pengeringan, kemudian penyimpanan lalu distribusi ya.
Jadi intinya ada SOP yang terstandar ya untuk menghasilkan jahe merah yang berkualitas ya. Jadi Baik, lebih Dok. ke arah itu sih. Ya. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, Dok. Apakah jahe merah bisa digunakan untuk ibu menyusui dan juga anak-anak? Oh ya, jadi jahe merah itu sebenarnya sama seperti jahe yang lain, itu termasuk aman untuk ibu menyusui dan anak-anak ya. Anak-anak sebenarnya umur 2 tahun pun sudah bisa diberikan, asalkan memang tahan dengan rasa panasnya ya. Karena kan memang bervariasi juga setiap anak, atau kita bisa berikan mulai balita. Jadi ibu menyusui juga boleh mengkonsumsi jahe merah, bahkan ibu hamil pun boleh sebenarnya ya. Jadi tidak memberikan efek samping yang negatif, bahkan bisa membantu. Kalau untuk ibu menyusui sebenarnya jahe merah juga akan membantu meningkatkan stamina ya. Kemudian juga ada penelitian yang menyatakan juga bersifat meningkatkan produksi ASI juga gitu. Oh, oke. Berarti memang udah ada beberapa penelitian malah meningkatkan produksi ASI ya, Dok, dari jahe merah. Menarik nih, Dok. Iya. Jadi malah bisa jadi ASI booster ya. Ya. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Banyak nih, Dok, pertanyaannya yang masuk ke kita. Apakah jahe merah memiliki interaksi kalau dicampur dengan jamu-jamu lainnya, bahan jamu lainnya, Dok? Iya, baik. Memang kalau bahan jamu kan sebenarnya beragam ya. Tetapi secara umum sebenarnya aman ya jahe dikombinasi dengan bahan jamu yang apalagi kalau bahan jamu yang sudah lazim seperti yang tadi diperagakan ya, itu kan juga jahe merah dicampur kunyit, dicampur kapulaga, kayu manis, kembang lawang ya, adas manis atau adas yang pedas ya, cabai Jawa ya atau mint, itu semua aman ya, bahkan sifatnya saling bersinergi ya, campur temulawak. Ya secara umum kita bisa nyatakan aman, kecuali jika mencampur dengan bahan-bahan yang memang tidak lazim dicampur ya, atau bahan-bahan herbal yang sifatnya malah bersifat antagonis ya. Misalnya dicampur dengan bahan-bahan yang sifatnya meningkatkan tekanan darah, tentunya tidak baik gitu ya. Karena ada beberapa bahan yang sifatnya juga meningkatkan tekanan darah misalnya. Jadi intinya kita pilih bahan-bahan herbal atau jamu yang bersifat sinergis ya. Sinergis ya, saling menguatkan khasiatnya. Ya. Tapi memang yang perlu hati-hati kalau konsumennya ya, kalau peminumnya misalnya punya diabetes mellitus misalnya, itu harus hati-hati karena khawatirnya dengan mencampur dengan berbagai macam herbal atau bahan-bahan dari jamu, itu akan semakin membuat gula darahnya turun secara berlebihan ya, drop secara berlebihan, apalagi kalau si konsumennya juga mengkonsumsi obat penurun gula darah dari dokter ya. Jadi kita khawatir ada hipoglikemi misalnya atau gula darah yang terlalu rendah. Paling itu ya. Ya, baik, Dok. Berarti ini memang tadi secara dicampur-campur sebenarnya cukup aman, tapi untuk beberapa herbal lain yang sifatnya menaikkan tekanan darah, menurunkan gula darah ini memang harus lebih hati-hati gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, Dok, ini pertanyaan terakhir yang masuk ke kita. Adakah reaksi alergi yang bisa diakibatkan karena sensitif terhadap jahe merah? Nah, itu terus reaksi alergi biasanya seperti apa? Ada yang bertanya seperti itu, Dok? Iya, sebenarnya reaksi alergi itu sebenarnya sama saja dengan kalau kita seperti punya alergi makanan ya, dari mulai reaksi alergi yang ringan sampai yang berat ya. Kalau yang ringan kan macam-macam, ada yang gatel gitu ya, ada yang diare misalnya. Kemudian kalau yang berat ya bisa terjadi shock anafilaktik. Tentunya sama saja seperti makanan ataupun obat-obatan, tetapi kasusnya bisa dibilang sangat jarang ya, sangat jarang. Kita kan hampir tidak pernah mendengar orang alergi jahe merah atau alergi jahe ya. Jadi paling yang kita sering dengar ada orang yang tidak kuat dengan pedasnya jahe ya, paling seperti itu gitu. Ya. Jadi sensitif dengan pedasnya jahe.
Baik, itu berarti sebenarnya secara global, secara general kita bisa katakan memang jahe merahnya cukup aman ya dok. Jadi Ya. kalaupun ada reaksi alergi bisa dikenali dari gejala alergi yang diakibatkan pada saat mengkonsumsi makanan bahan pangan lainnya, gitu ya dok ya. Nah dok, kita udah mau hampir di penghujung acara nih dok. Kita sudah mau hampir jam 12. Dokter Ingrid, ada yang mau disampaikan sebagai pesan penutup? Ya, pesan penutup sih sebenarnya tadi sudah saya sampaikan pada take home message ya. Jadi intinya kita dalam masa pandemi COVID-19 ya, dengan masih berlangsung sampai sekarang dan kasusnya terus meningkat, kita tetap harus disiplin protokol kesehatan, itu harus. Karena itu apa? Karena itu adalah upaya mencegah penularan yang sudah sifatnya definitif gitu ya. Kemudian karena obat-obatan, vaksin juga belum ditemukan, kita harusnya juga punya kesadaran yang lebih dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan baik sekali jika kita meningkatkan imunitas tubuh kita dengan berbagai bahan herbal ya, selain misalnya vitamin dan mineral, tetapi juga dari herbal-herbal, misalnya contohnya adalah jahe merah, karena jahe merah itu sendiri memiliki khasiat yang ternyata cukup lengkap ya. Jadi dia punya khasiat antioksidan, punya khasiat imunomodulasi, ya diantaranya juga sifatnya anti peradangan. Jika sudah timbul penyakit, kita sudah terkena penyakit, maka juga akan dibantu dipulihkan, meredakan gejala-gejalanya, ya gejala pernafasan yang muncul, gejala pencernaan yang muncul, ya. Kemudian itu karena ada sifat anti peradangan ya dan sifat imunomodulasi. Kemudian juga ada potensi sifat sebagai antivirus walaupun memang belum terbukti secara uji klinik ya. Tetapi itu sebenarnya sangat baik untuk dikonsumsi dan walaupun belum ada protap jahe merah dimasukkan sebagai terapi standar COVID, tapi itu sangat baik kita gunakan sebagai terapi tambahan atau adjuvan atau komplementer gitu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ingrid untuk pesan penutupnya. Saya beri sedikit wrap up hasil diskusi kita yang menarik sekali pada siang hari ini, bahwa tadi menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Dokter Ingrid, bahwa pandemi COVID-19 saat ini masih berlangsung Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang-orang yang kita sayangi, ya. Jadi dan jangan lupa berbagai macam minuman herbal jamu Indonesia terbukti dapat meningkatkan imunitas, melawan dan juga mencegah COVID-19, salah satunya jahe merah. Jadi jangan lupa untuk mengkonsumsi berbagai sajian minuman dan makanan yang mengandung jahe merah untuk tetap menjaga daya tubuh selama pandemi dan bahkan setelah pandemi ini kita lalui. Ya, dan Bapak Ibu semua yang tadi sudah bertanya dalam live chat, terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih juga Dokter Ingrid untuk ilmunya dan untuk waktunya untuk berbagi dengan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya sampai dengan akhir dari webinar kita pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari COVID-19 dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Standar, serta terbukti aman dikonsumsi dan berkhasiat melalui tahap uji farmakologi